Halo semua, selamat datang di channel saya Mama C. Oh ya, di depan saya ada makanan yang sudah saya masak dan siap disantap. Kira-kira ini makanan apa ya? Oke teman-teman, kalau mau tahu tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat ya. Oke, jadi hari ini saya mau masak rendang daging ya. Siapa sih yang nggak suka rendang? Tapi kalau kita hari-hari pergi ke rumah makan Padang, ya nggak nggak cukup gaji tiap bulan, nggak cukup ya kalau hari-hari kita makan di luar. Apalagi tempat saya itu satu porsinya kalau makan Padang itu dengan ukuran daging yang ya standar lah, nggak terlalu besar lah ya, itu 25.000. Nah, kalau misal berempat yang berangkat makan di sana, wah kebayangkan, belum minumnya lagi, belum nanti ngambil kerupuk. Kalau sekali-kali sih nggak apa-apa kalau lagi ada uang ya, tapi kalau sering-sering bisa bangkrut ya. Jadi hari ini saya mau masak rendang daging, kebetulan karena gajian ya, jadi beli dagingnya agak banyak, rencananya mau masak rendang nanti. Saya taruh di kulkas jadi buat persediaan ceritanya. Itulah cara saya berhemat tapi tetap bisa makan enak. Usaha ya, tapi saya nggak tahu sih, kalau buat saya sih enak, buat anak saya sih enak, tapi nggak tahu ya teman-teman, mungkin ada cara yang berbeda memasaknya, tidak masalah. Jadi karena tergantung selera kita, tapi kalau anak saya bilang sih mirip-mirip sih, walaupun nggak bener-bener Padang banget, tapi udah mirip lah dengan rendang Padang. Oke, jadi cukup curhatnya. Jadi saya tadi beli daging, jadi hari ini mau bikin rendang daging 1 kilo ya. Balik ke sini. Jadi kalau bikin rendang, kalau misalnya terlalu sedikit, belinya cuma sedikit, kita capek masaknya. Jadi masaknya tuh sekalian aja banyak. Jadi karena kita untuk keluarga aja yang di rumah, jadi sekilo sih cukup. Kalau masaknya seperempat capek, capek masaknya aja. Jadi oke. Daging ini 1 kilo. Kemudian kelapa parut. Jadi kelapa ini nanti mau disangrai. Jadi setelah disangrai nanti dihaluskan ya, diulek. Kalau kita di sini bilangnya sambal lamak, saya kurang tahu kalau tempat lain. Jadi ini nanti diulek sampai dia keluar minyak, dihaluskan sampai keluar minyak. Kemudian santan 1 liter. Dari ini 1 buah kelapa lah ya. Nanti saya tambah dengan kara. Oh iya, saya tadi lupa. Oh. Jadi santannya 1 liter, nanti saya tambah kara deh ya. Jadi ini dari 1 butir kelapa ya. Oh iya, kalau kelapa sangrainya ini tadi sekitar 250 gram. Oke, kemudian kita ke sebelah sini. Ada bawang putih, bawang putihnya 6 siung, bawang merahnya sekitar kurang lebih 10 lah ya. Kemudian kemiri 4 butir, pala 2 butir, kunyit 2 ruas, jahe juga 2 ruas, lengkuas ini sekitar 3 ruas. Kemudian nanti ada yang digeprek, dua buah digeprek, nanti yang satunya saya dihaluskan ya dengan bumbu-bumbu yang lain. Jadi serai ya. Ada 3 buah. Kemudian ini nggak boleh ketinggalan juga kalau mau bikin rendang. Kayaknya kalau saya pernah bikin nggak pakai daun kunyit, itu kurang enak memang rasanya. Jadi daun kunyit 3 lembar, 2 lembar sih boleh aja, saya ini pakai 3. Kemudian daun jeruk nih tadi sekitar 5 lembar, sama cabai. Sebenarnya harusnya cabainya banyak ya, tapi karena anak saya ikut makan jadi ya 1 aja lah untuk aromanya aja ya. Jadi
Selanjutnya minyak, jadi nanti bumbunya agak saya tumis sedikit, sedikit aja pakai minyaknya. Kemudian garam secukupnya dan gula. Jadi oke teman-teman, ini dia kelapa parut sangrainya sudah jadi ya. Jadi ini warnanya kecoklatan dan kering gitu. Tapi ingat jangan sampai, kalau misal teman-teman mau coba buat, jangan sampai gosong karena rasanya itu nanti dia agak pahit dan kurang enak gitu ya. Jadi ini teman-teman, kelapa parut yang udah disangrai sebenarnya bisa langsung diulek atau ditumbuk ya untuk menghaluskan. Tetapi karena ini prosesnya lumayan panjang, dari mulai mempersiapkan sampai sangrai dan akhirnya nanti kita haluskan itu lumayan panjang. Jadi saya mempersingkat untuk ngulek, jadi saya blender dulu. Oh ya, jujur teman-teman, untuk bikin rendang itu saya rasa proses yang untuk membuat si sambal lamak atau kelapa parut sangrai yang dihaluskan ini tuh yang agak lumayan lumayan memakan waktu daripada yang lain, karena kalau bumbu-bumbu lain itu tinggal kita kupas, kita potong, udah tinggal kita blender aja, jadi nggak terlalu ribet ya. Kalau ini memang kita agak panjang waktunya, tapi walaupun begitu teman-teman, saya percaya bahwa sesuatu yang kita lakukan itu hasilnya tuh tidak akan pernah berkhianat ya. Jadi hasil tidak pernah mengkhianati usaha kita, jadi rasanya tuh pasti enak. Oh ya teman-teman, saya biasanya, karena ini prosesnya panjang, biasanya saya bikin sambal lamaknya itu 1 hari sebelumnya. Jadi hari ini saya bikin sambal lamak, besok baru saya memasak rendangnya. Jadi seperti itu.
Oke teman-teman, ini dia resep rendang daging ala-ala rumahan ya. Resep yang sama bisa juga digunakan untuk membuat rendang jengkol dan rendang ayam. Oh ya, masakan rendang ini menurut saya kalau kita buat banyak kita bisa simpan, apalagi di saat-saat sekarang ya, dengan adanya pandemi corona, kita nggak boleh sering-sering keluar rumah kecuali sesuatu yang penting. Nah, ini buat saya sangat membantu karena kita jadi punya persediaan di rumah. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video